Halo Sobat Prima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cagar budaya. Sobat Prima, kali ini balik lagi kita ke YouTube Pemdes Desa Tanjung Udik. Malam ini kita akan mengupas tentang budidaya tanaman hias. Di sebelah saya sudah ada narasi, yaitu Bapak Kelmi atau biasa disapa dengan Bang Kelmi. Selamat malam Bang Kelmi. Malam Bang Ari. Oke. Sobat Prima, malam kali ini liputan eksklusif tentang tanaman hias yang kita akan kupas tuntas khusus di Desa Tanjung Udik. Oke Sobat Prima, kali ini kita akan kupas lebih dalam ya tentang tanaman hias bersama narasumber kita Bang Helmi. Oke Bang Helmi, awal mula ketertarikan Abang nih sama tanaman hias gimana sih Bang? Bisa diceritain nggak Bang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat pecinta tanam hias dimanapun berada, untuk ketertarikan apa yang tadi dipertanyakan sama Bang Ari, alhamdulillah sudah lama kita mendalami tanaman hias, terutama di tanaman hias aglonema. Aglonema ini sedikit agak lumayan untuk kualitasnya. Jadi banyak para penghobi tanaman hias, tapi tidak semua para penghobi memiliki semua jenis tanaman hias karena memang tanaman hias ini banyak Bang jenisnya, sampai ribuan jenisnya Bang. Untuk pencipta tanaman hias di Indonesia, Pak Greg Hambali, para pencipta tanaman hias aglonema. Nah, dari tahun 2010 saya udah menyukainya Bang untuk tanaman hias. Jadi dimulainya dari tahun 2010 ya Bang ya? Iya, kita udah bergelut di tahun 2010. Cuman pada waktu itu ada satu kesibukan yang sekiranya sedikit padat, kita nggak terlalu fokus sama tanaman hias ini. Ada bonsai juga, kita juga budidaya bonsai, budidaya tanaman hias juga. Jadi alhamdulillah sekarang kesibukan nggak terlalu padat, jadi sedikitnya kita konsisten dalam merawat tanaman hias ini, terutama di aglonema dan bonsai mini. Itu aja sih Bang. Oke. Tadi kan Abang udah nyebutin ya terkait jenis-jenis dari tanaman hias itu sendiri. Kira-kira nih Bang, ada berapa jenis sih Bang yang sudah Abang budidayakan? Ya, siap. Kalau untuk berapa jenis tanaman hias yang saya budidayakan itu, alhamdulillah belum terlalu banyak. Cuma saya hanya sekedar memiliki, nanti untuk banyaknya kita akan melakukan perbanyakan. Untuk melakukan perbanyakan ini seperti potong bonggol, potong pucuk. Nanti dari situlah akhirnya banyak, tapi tidak melebihi jenisnya. Jenis ini ada kurang lebih sampai 40 sampai 50 yang baru saya punya Bang. Sedangkan untuk jenis aglonema ini sampai ribuan yang ada di Indonesia, terutama yang dari ekspor. Itu Bang. Berarti kalau jenisnya sendiri Abang sudah dari tahun 2010 ini sudah ada 40 jenis ya yang sudah Abang budidayakan ya? Kurang lebih. Oke, kurang lebihnya sudah ada 40 jenis. Dari 40 jenis nih Bang, yang paling Abang sukai atau yang paling tidak yang lebih diunggulkan ya, kira-kira mana tuh Bang? Yang saya dominan lebih saya sukai dari aglonema ini seperti jenis ini dari Pak Greg Hambali. Ini jenis aglonema lotus. Jadi ini bukan dari ekspor. Bukan ekspor tapi impor. Jadi kebanyakan saya yang lokal Bang, yang kita budidayakan itu kebanyakan yang lokal, terutama dari silangan Pak Greg Hambali. Itu memang unsurnya lebih mencintai produk lokal lah ya, betul, yang kita budidayakan. Betul, gitu ya. Karena memang kita harus mencintai produk Indonesia, dari negara kita sendiri, itu Bang. Oke, buat Sobat Prima nih yang mau ke tempatnya Bang Kelmi nih, udah ada 40 jenis loh yang sudah dibudidayakan oleh Bang Kelmi sendiri. Oke Bang ya.
Untuk Ya. medianya sendiri nih Bang, Ya. kira-kira pakai medianya apa aja sih nih Bang? Bisa dijelaskan nggak Bang untuk Sobat Prima nih Bang? Siap, baik. Kita bagi jadi contohnya Bang ya. Ini untuk media tanam kita pakai 7 jenis bahan yang sudah memang fermentasi. Media ini memang harus steril, harus difermentasi dari berbagai jenis penyakit, hama, baru bisa kita lakukan penanaman. Jadi ada kokopit, ada pasir malang, ada sekam bakar, ada andam, ada kaliandra, ada lagi dibantu dengan pupuk dekastar. Media ini tentunya persyaratan dari penanaman tanaman hias ini harus poros Bang. Jadi begitu kita siram, air harus keluar semua. Nah begitu kita siram, air harus keluar semua. Kalau kita menyiram 1 gelas, keluarnya pun harus 1 gelas. Itu yang baik untuk tanaman hias. Itu Bang. Jadi dari cara metode penanaman itu sendiri pun ya tidak asal disiram pagi sore ya Bang ya. Betul. Berarti ada metode tersendiri ya Sobat Prima. Betul. Oke nih Bang, kalau kendala nih Bang, kan setiap usaha apapun itu pasti ada kendalanya. Iya, betul. Nah ini yang mau saya pertegas, Iya. kira-kira faktornya apa saja sih Bang, kendalanya apa saja nih Bang? Iya. Kesulitannya, tingkat kesulitannya di mana saja Bang pada saat kita memulai tanaman hias ini? Jadi untuk kendala di tanaman hias ini cuma musim Bang. Jadi untuk musim hujan terutama, ini harus kita antisipasi benar. Apalagi curah hujannya tinggi, ini jadi nggak bisa mengatur kelembaban di media tanaman kita. Kalau seandainya memang curah hujan tinggi, nah ini memang harus kita perlakukan dengan ekstra baik seperti sebelum-sebelumnya gitu, nggak seperti sebelum-sebelumnya, karena memang masalah kendalanya di musim hujan ini harus kita perlakukan secara rutin, penyiramannya jangan sampai setiap hari tanaman ini terkena musim hujan, karena musim hujan ini banyak kandungan bakteri patogen yang akan menempel di media tanam kita. Ini akan berdampak ke media tanam, terutama khususnya pertumbuhan akar Bang. Kalau udah akar satu busuk sampai menjalar ke batang, ini akan satu-satu daun akan rusak. Nah nanti lama-lama aglonema kita itu akan mati. Nah untuk penanggulangannya, jadi kita perlakukan seperti yang tadinya kita simpan di luar, kena arus air hujan, itu nanti kita pindahin Bang. Jangan sampai terlalu berlebihan kena air hujan. Nah setelah nanti mungkin nggak ada hujan, baru kita pindahin, begitu Bang. Gitu. Oke Bang ya. Berarti antisipasinya pada curah hujan itu pada saat musim penghujan mungkin Bang ya, maksudnya ya pada saat musim penghujan. Iya. Berarti kita antisipasinya tadi ya, yang biasanya perawatannya biasanya kita bisa taruh di luar, tapi karena musim penghujan harus agak ke dalam ya, biar nggak terkena hujan. Oke. Nah, dari antisipasi tadi untuk penyuburannya sendiri nih Bang. Iya, siap. Tanaman-tanaman ini juga kan yang seperti kita tahu ya Sobat Prima, bahwasanya tanaman juga membutuhkan protein atau pupuk tambahan. Betul. Untuk pupuk-pupuknya sendiri apa sih Bang untuk tanaman hias, aglonema dan bonsai ini? Ya. Jadi untuk perawatan memang kita udah siapin Bang untuk pupuknya dari Dekastar. Dekastar itu pupuk Osmokot, kita pakai yang 17 10 13. Ini untuk pertumbuhan, membantu perangsangan tunas baru. Jadi nanti dengan sendirinya dia akan bertumbuh subur dengan pupuk Dekastar. Nah, tidak cuma pupuk Dekastar, kita juga pakai insektisida, fungisida, bakterisida, dan vitamin. Ini harus kita pakai benar-benar rutin. Cuma harus konsekuen Bang pemakaian pupuk tersebut. Kalau memang kita 3 hari sekali menggunakan pupuk insektisida, nanti 3 hari sekali, bertahap 3 hari sekali. Nah setelah insektisida nanti kita siram, kita beralih ke vitamin. Karena memang tumbuhan itu seperti manusia Bang, kita juga harus butuh vitamin, suplai vitamin, biar kita kelihatan seger fresh gitu. Kalau seger fresh kan kelihatannya juga enak dilihatnya gitu Bang. Oke Sobat Prima, ini saran Bang kira-kira nih untuk sobat-sobat Prima nih yang baru-baru mulai merintis
budidaya, kira-kira sarannya apa sih Bang? Atau ada tanaman jenis yang memang agak mudah untuk dipelihara untuk khususnya untuk kami nih, untuk sobat-sobat Prima yang masih pemula Bang. Kira-kira sarannya ada Bang? Ya. Saran dari saya, apa yang pernah saya alamin, kalau buat para pemula sih saya lebih baik menyarankan untuk memilih tanaman-tanaman yang memang bandel kalau kita rawat, kayak bigroy, tanaman jenis bigroy, tanaman jenis penus, tanaman jenis wulandari. Ini juga memang bandel Bang, jadi nggak perlu kita pengen punya banyak dulu tanpa harus mengetahui harus bagaimana perawatannya. Yang penting kita tahu dasarnya bagaimana cara perawatan. Nah, setelah cara perawatan bisa, baru kita masuk ke yang memang kelas-kelas di atas lumayan agronomanya. Jadi yang saya saranin sih untuk para pemula, jadi merawatlah tanaman-tanaman yang bandel dulu Bang. Jadi nggak terlalu yang susah gitu, karena memang banyak jenisnya. Saya agak tertarik juga nih Bang nih. Ini ada pohon yang nempel di batu, yang ada di mainan ini. Ini kira-kira apa ini jenis bonsai ini apa nih? Kok bisa gini gitu Bang ya? Oh gini Bang Ari, ini nama pohonnya bonsai sancang. Ini baru proses, kita program akar. Jadi nama dililit ke batu yang disebutnya bonsai on the rock. Bonsai on the rock itu bonsai yang ada nempel di atas batu, itu namanya bonsai on the rock. Ada yang di atas mainan seperti mobilan, seperti ini sepatu, itu namanya bonsai on the car. Di mobilan itu ada di kayak begini juga gitu kan. Ini di mainan juga hulak ini. Ini lumayan Bang Ari, ini udah hampir 2-3 tahun kita program. Pembentukannya sendiri ya Bang ya? Pembentukan sendiri ya? Iya, jadi dari awal sudah hampir 3 tahunan ya? Betul. Jadi memang kalau kita main di bonsai juga ya sama-sama kita belajar. Jadi kalau memang ada kekurangan, kita juga minta arahan dari para senior pembonsai biar sama-sama belajar. Kita juga karena memang awalnya belajar gitu Bang Ari. Gitu. Oke Sobat Prima, buat yang ingin tahu lebih jelas dan lebih dalamnya lagi terhadap ketertarikan untuk budidaya tanaman hias ini sendiri ya, karena di sini saya lihat menarik juga banyak ya. Ada pohon bonsai yang sudah menempel di batu, yang ada juga dengan media mainan seperti ini. Mungkin Sobat Prima bisa langsung nih berkunjung ke tempat kediamannya Bang Kelmi. Gimana Bang untuk alamat sendiri Bang? Alamat di Kampung Kedep di RT 02 RW 19, patokannya di belakang Masjid Al-Maliki. Oke Sobat Prima, sekian ulasan kita mengenai budidaya tanaman hias. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pantengin terus channel Desa Tanjung Udik Pemdes. Dadah. Bye.